Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan membahas materi mengenai eskalasi komitmen. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Anheza Rinta dengan NPM 20101040033. Kemudian ada Yolanda Afriliani dengan NPM 20101040087. Dan yang terakhir ada Noval Lutfi Ramadan dan NPM 20101040093. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat subbab materi apa saja sih yang akan kita bahas mengenai eskalasi komitmen. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada definisi eskalasi komitmen, kemudian yang ketiga ada sudut pandang eskalasi komitmen, yang keempat ada paradigma eskalasi komitmen, dan yang kelima ada faktor-faktor pendorong eskalasi komitmen. Kemudian yang keenam ada teori-teori eskalasi komitmen, yang ketujuh ada strategi deeskalasi komitmen, yang kedelapan ada relevansi eskalasi di penelitian BAR, dan yang kesembilan, yang terakhir, ada riset-riset eskalasi komitmen. Sesuai dengan subbab materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai eskalasi komitmen atau escalation of commitment secara luas. Pembahasan pertama diawali dengan mendefinisikan eskalasi komitmen, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan sudut pandang eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen dalam bab ini dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu eskalasi komitmen dipandang sebagai tindakan rasional dan sebagai tindakan irasional. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya eskalasi komitmen, kemudian ada teori-teori pendukung dan strategi deeskalasi komitmen. Pada bab ini diakhiri dengan menguraikan perkembangan riset eskalasi komitmen yang didukung contoh-contoh penelitian di bidang ini. Kemudian, kita akan memasuki definisi eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen atau escalation of commitment merupakan suatu fenomena yang menggambarkan kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan atau komitmen awal secara tidak rasional. Menurut Kanodiat et al. Tahun 1989 definisikan eskalasi komitmen itu sendiri sebagai keputusan manajer yang tidak rasional karena meskipun tidak sadar secara langsung ataupun tidak langsung manajer cenderung mengabaikan kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan kepentingan ekonomi pribadi. Sedangkan menurut Bruschella tahun 1999 menjelaskan eskalasi komitmen adalah keputusan untuk tetap melanjutkan suatu proyek bahkan ketika suatu kondisi ekonomi yang tidak diharapkan mengindikasi bahwa proyek tersebut harus dihentikan. Sebagai contohnya, manajer tetap harus meneruskan proyek yang tidak ekonomis meskipun terdapat informasi mengenai buruknya kinerja masa lalu dan tersedia kesempatan investasi alternatif yang lebih menguntungkan di masa mendatang. Subbab materi ketiga mengenai sudut pandang eskalasi komitmen. Riset eskalasi komitmen telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu pengambilan keputusan berada dalam situasi dan kondisi kegagalan. Namun, hingga saat ini masih belum ada perbedaan yang jelas antara determinan rasional atau irasional dari tindakan eskalasi komitmen. Di sini kami akan mencoba menjelaskan eskalasi komitmen dari kedua sudut pandang yang berbeda, yaitu bahwa eskalasi komitmen dapat dipandang sebagai tindakan rasional dan dapat juga dipandang sebagai tindakan irasional. Yang pertama, ada eskalasi komitmen sebagai tindakan rasional. Menurut Eisenhardt tahun 1989, menyatakan bahwa eskalasi komitmen dapat dipandang sebagai tindakan rasional apabila dikaitkan dengan isu kompensasi. Isu kompensasi dapat berupa fenomena adanya kontrak yang berbasis luaran atau outcome, yang akan menyelaraskan kepentingan agen dan kepentingan prinsipal. Kemudian menurut Kanodia et al. Tahun 1989 menyatakan bahwa kesalahan eskalasi adalah juga akibat adanya problem agensi dari pilihan terbaik atau adverse selection, karena agen memiliki insentif untuk menyembunyikan atau
tidak menyajikan informasi privatnya mengenai kinerja atas pilihan investasinya. Kemudian menurut Hutt tahun 1995 menjelaskan sisi rasionalitas dari eskalasi. Dengan menggunakan teori mental budgeting, Hutt menyatakan bahwa individual mempertahankan proyek yang sepertinya merugikan ketika berdasarkan data ternyata akan diperoleh manfaat yang lebih besar atau marginal cost lebih rendah dibanding marginal benefit, yaitu setelah berakhirnya proyek akan mendatangkan return yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada eskalasi komitmen sebagai tindakan irasional. Pada umumnya, penelitian akuntansi keperilakuan memandang eskalasi komitmen sebagai tindakan irasional yang menurunkan nilai proyek bagi suatu organisasi. Menurut Bazerman tahun 1994, menjelaskan eskalasi komitmen sebagai tindakan irasional dengan menggunakan dua paradigma, yaitu paradigma unilateral dan paradigma kompetitif. Berikutnya adalah paradigma eskalasi komitmen. Menurut Bazerman, pada tahun 1994, menjelaskan eskalasi komitmen sebagai tindakan irasional dengan menggunakan dua paradigma, yaitu yang pertama adalah paradigma unilateral, adalah eskalasi yang timbul karena adanya satu pihak yang membuat keputusan mulai dari keputusan awal sampai keputusan berikutnya. Dan yang kedua adalah paradigma kompetitif, yaitu eskalasi yang terjadi karena terdapat kekuatan bersaing yang mendorong timbulnya eskalasi komitmen. Subbab berikutnya yaitu faktor-faktor pendorong eskalasi komitmen. Menurut Bazerman pada tahun 1994, menjelaskan 4 faktor yang menimbulkan perilaku eskalasi komitmen, yaitu perceptual bias, adalah pembuat keputusan dibiaskan oleh keputusan awal dalam menilai kinerja sekarang. Lalu yang kedua yaitu judgmental bias. Pembuat keputusan telah menyaring informasi yang digunakan untuk membuat keputusan berikutnya dan sesuai dengan konsep framing bahwa pembuat keputusan akan cenderung risk-seeking ketika berada dalam domain rugi. Lalu yang ketiga yaitu management impression. Eskalasi yang dilakukan pengambil keputusan lebih merupakan tindakan untuk menyelamatkan muka dari pandangan orang lain. Dan yang terakhir yaitu competitive irrational, yaitu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak yang melakukan aktivitas yang tidak rasional. Untuk faktor-faktornya bisa dilihat pada gambar seperti diagram di sampingnya. Lalu yang kedua, menurut penelitian Rost and Stowe pada tahun 1993, kemudian disempurnakan oleh Kreitner dan Kenichi pada tahun 2004, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan eskalasi komitmen ada 5 macam. Yang pertama karena psikologi, yang kedua karena sosial, yang ketiga karena karakteristik proyek, yang keempat karena kontekstual, dan yang kelima karena organisasional. Berikutnya ada menurut Keil et al. Pada tahun 2000, menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi eskalasi komitmen, yaitu risk propensity, atau merupakan kecenderungan pengambilan keputusan saat ini untuk mengambil atau menghindari resiko. Berikutnya ada risk perception, yaitu penilaian pengambilan keputusan terhadap risiko yang melekat pada suatu situasi. Dan yang terakhir ada sunk cost, yaitu biaya-biaya yang mudah dikeluarkan dan tidak relevan dalam keputusan mendatang. Untuk penjelasan yang lebih lanjut bisa dilihat pada diagram di samping pada ini. Lalu yang keempat ada menurut Wong pada tahun 2005 mengembangkan studi Kate et al. Pada tahun 2000 dengan menjelaskan penyebab eskalasi komitmen, yaitu risk propensity, risk perception, dan outcome expectancy. Untuk outcome expectancy sendiri merupakan pertimbangan mengenai potensi keterkendalian luaran atau outcome secara umum tanpa memperlihatkan apakah individual dapat mempengaruhi outcome tersebut. Lalu untuk subbab berikutnya yaitu teori-teori yang menjelaskan eskalasi komitmen. Ada 5 teori dalam subbab ini. Yang pertama yaitu self justification theory atau STJ.
Yang kedua yaitu prospect theory. Yang ketiga agency theory. Yang keempat approach avoidance theory atau double AT. Dan yang terakhir ada mental budgeting theory atau MBT. Sebab berikutnya ketujuh ada strategi deeskalasi komitmen. Beberapa penelitian memfokuskan pada pengujian terhadap terjadinya eskalasi komitmen. Demikian juga menginvestasikan bagaimana cara mengurangi kecenderungan eskalasi komitmen. Telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Tiger pada tahun 1980, Simonson dan Stowe pada 1982, yaitu dengan mengevaluasi manajer dalam proses pengambilan keputusan disbanding outcome-nya, atau Rothschild and Karim pada tahun 1999 dan Booth and School pada 1998, itu mengurangi eskalasi dengan cara menciptakan etika dan lingkungan etis yang kuat atau strong ethical environment bagi pembuat keputusan. Yang berikutnya subbab ke-8 ada topik eskalasi komitmen sangat relevan di BAR. Escalation of commitment berkaitan dengan perilaku individual sehubungan dengan keputusan jangka panjang yang dibuatnya. Misal keputusan investasi. Dari berbagai hidupan empiris mengenai eskalasi komitmen dapat dijelaskan bahwa isu penelitian dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu penyebab terjadinya eskalasi komitmen, cara mencegah eskalasi komitmen, dan proses terjadinya eskalasi komitmen. Yang berikutnya, yang ke-9 ada contoh riset eskalasi dan eskalasi komitmen. Penelitian eskalasi komitmen Ross dan Stowe itu pada 1993 melakukan riset organisasional. Yang kedua ada Ruchala pada tahun 1999 menguji hubungan antara tingkat pencapaian budget, sikap terhadap berisiko, dan eskalasi. Yang ketiga ada Keil et al. Pada tahun 2000 itu menguji eskalasi dalam konteks proyek perangkat lunak sistem informasi. Yang keempat ada Cheng et al. Pada tahun 2003 menguji efektivitas penggunaan proyek hurdle rate dalam de-escalation commitment pada proyek tidak ekonomis dan menguji efektivitas 2 tipe hurdle rate. Yang kelima ada Wong pada tahun 2005 menguji hubungan eskalasi komitmen dan 3 variabel berkaitan resiko, yaitu risk propensity, risk perception, dan outcome expectation. Yang penelitian deklarasi komitmen yang pertama oleh Goss pada tahun 1997 menguji apakah prosedur pengendalian dapat mengurangi eskalasi komitmen. Yang kedua oleh Hart pada tahun 1995 mengindikasi dalam banyak situasi Sankos menyebabkan individual salah mendeeskalasi komitmen atas tindakan sebelumnya. Yang ketiga ada Duranain pada tahun 2009 menguji eskalasi komitmen dalam keputusan investasi modal. Yang terakhir ada Hozel dan Lowenstein pada tahun 2005 menguji prospek umpan balik dan ancaman sosial takeover menghalangi individual untuk melepas investasi yang dilakukan sebelumnya. Teman-teman, mungkin segini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.